Pada video kali ini, saya akan sedikit menerangkan mengenai manajemen bank syariah. Sebelumnya, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu manajemen bank syariah. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 diterangkan bahwasanya perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Nah, seperti kita ketahui, di Indonesia kini juga sudah banyak bank-bank yang menggunakan sistem syariah. Ada seperti contoh, ada PT Bank Syariah Indonesia, di mana pada tanggal 1 Februari 2021 kemarin baru saja ada 3 bank BUMN yang resmi bergabung ke dalam Bank Syariah Indonesia, yaitu ada Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Contoh bank syariah yang lainnya ada juga PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, dan juga masih ada banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menceritakan mengenai sejarah perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah merupakan bank yang dimana di dalamnya menggunakan sistem syariah, dimana berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, secara singkat mengenai perekonomian umat Islam pada zaman dahulu itu, kegiatan muamalah sebenarnya seperti ada penitipan harta, ada peminjaman uang untuk keperluan ekonomi atau untuk modal, serta kegiatan pengiriman harta itu juga sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan pada zaman beliau, Rasulullah SAW hingga dijuluki sebagai Al-Amin karena beliau sangat dipercaya oleh orang-orang Mekah dalam menerima titipan harta. Bahkan hingga pada akhir beliau hendak hijrah ke Madinah, beliau memerintahkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk membagikan harta-harta titipan orang-orang yang menitipkan harta kepada Rasulullah SAW. Dan pemberian modal untuk modal kerja dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah, muzara'ah, dan juga musaqah juga sudah dikenal sejak pada awal kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Dengan demikian, menjadi bukti bahwasanya sistem syariah tersebut sudah berjalan sejak pada zaman Rasulullah SAW. Dalam keuangan Islam, dua uang itu secara fikih dikategorikan sebagai riba, yang jelas hukumnya adalah haram, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga di sejumlah negara Islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim itu mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga atau bank alternatif yang menggunakan sistem non-ribawi. Dan bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang dimana menggunakan sistem bagi hasil. Dan pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana juga ingin mendirikan atau menerapkan sistem bagi hasil tersebut dalam perkreditan yang merupakan konsep perbankan syariah, sehingga pada tahun 1998 pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa di Indonesia sekarang menggunakan dua sistem. Yang pertama yaitu sistem
perbankan konvensional, dan yang kedua yaitu menggunakan sistem perbankan syariah. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, perbankan syariah itu mampu membuktikan pencapaian dan kemajuannya, sehingga dapat dibuktikan pada saat terjadinya krisis ekonomi, bank-bank konvensional itu mengalami penurunan. Namun, itu tidak berlaku bagi bank-bank syariah karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang sama sekali tidak mempengaruhi apabila terjadinya krisis ekonomi. Adanya perbankan syariah ini diharapkan dapat mengarahkan perekonomian umat Islam itu untuk bermuamalah dengan secara islami atau sesuai dengan syariat dan terhindar dari praktik-praktik riba. Adapun fungsi dari perbankan syariah ini diantaranya yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu ada penerimaan dana yang berasal dari infak, zakat, sedekah, ataupun dana-dana sosial yang lainnya yang kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat agar dikelola dan dikembangkan, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Demikian secara ringkas penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan agar kita lebih berhati-hati dalam menjalankan perekonomian Islam.